wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dari Conversion Class Faculty of Nursing 2025 di mata kuliah Riset dan Statistik. Kita dari kelompok 2. Kita di sini akan melakukan analisis data menggunakan SPSS dengan uji univariat dan bivariat dengan melakukan uji korelasi eksperimen. Pertama-tama kita buka app SPSS-nya dulu. Setelah itu kita klik bagian file, terus kita klik open. Pastiin untuk data-datanya udah kita save. Terus kita klik open, kita klik lagi data. Habis kita klik data, nanti muncul open data seperti ini. Lalu kita ubah dulu files of type-nya jadi Excel, karena biasanya datanya Excel. Terus kita lihat ada di mana dia ada di downloads. Terus kita buka di SPSS kelompok 2 karena udah dipindahin ke Excel yang baru. Terus kita open. Nanti muncul seperti ini. Langsung oke aja. Untuk mengetahui memakai uji parametrik atau non-parametrik, kita harus memastikan terdistribusinya data normal atau tidak menggunakan uji skewness, kurtosis, Kiki-Plots, histogram, dan Kolmogorov-Smirnov. Untuk datanya sudah diinput dari Excel ke SPSS, terus kita coba uji univariat. Itu caranya kita ke analyze, terus kita ke deskriptif statistik, frekuensi, terus kita masukin variabelnya itu kalau sesuai di kasus itu berat badan sama glukosa darah. Jadi masukin, kita ke statistik, kita klik checklist yang mean, median, mode, terus skewness, kurtosis, minimum, maksimum, standard deviation, continue. Terus untuk chartnya kita checklist di bagian histogram, show normal curve on histogram, terus continue lagi. Terus kita oke. Lalu untuk hasilnya, untuk data ini valid karena tidak ada data yang tertinggal. Bisa dilihat dari validnya 100, missingnya 0. Kalau misalkan ada data yang tertinggal, missingnya itu pasti ada angkanya. Terus kita lihat di bagian histogramnya. Untuk di bagian histogramnya belum berbentuk lonceng terbalik ya. Kita kan mengikuti kurva yang ini kan ya. Terus habis itu kalau untuk data skewness-nya itu caranya itu skewness dibagi standar error of skewness. Berarti untuk yang berat badan minus 0,040 dibagi 0,21 itu hasilnya minus 1,65. Kalau untuk kurtosisnya di bagian berat badan itu hasilnya itu minus 2,5. Terus untuk glukosa darahnya itu di bagian skewness-nya itu hasilnya 3,7. Lalu untuk glukosa darah di bagian kurtosisnya itu hasilnya minus 2,02. Untuk sejauh ini data belum bisa dikatakan normal karena hasil skewness dan histogram belum berbentuk lonceng terbalik. Untuk hasil skewness sama kurtosisnya juga belum dikatakan normal tidak lebih dari tidak lebih dari minus 1,96 dan tidak kurang dari plus 1,96. Lalu untuk dua uji selanjutnya dilanjutkan oleh Karezi. Kita akan melakukan 2 uji selanjutnya, yaitu untuk QQ-Plots. Untuk melakukan uji eh, QQ-Plot itu, kita masuk ke Analyze Descriptive Statistic. Lalu pilih paling bawah, yaitu ada QQ-Plot. Ya. Dimasukkan 2 variabelnya, berat badan dan glukosa darah. Oke. Kemudian lanjut oke aja. Di sini ada expected normal value-nya. Untuk sebaran datanya ini distribusinya normal ya, karena sebaran datanya berhimpit ke garis diagonal. Jadi untuk kesimpulannya, data distribusinya ini normal ya dalam rentangnya. Lalu yang bawahnya pun untuk glukosa darahnya juga ini dalam distribusi rentang normal ya, karena berhimpit ke garis diagonal. Lanjut ke tes normalitas Kolmogorov-Smirnov, kita masuk ke deskriptif statistik, analyze dulu. Deskriptif statistik, lalu klik explore.
Dalam data dependen, masukkan glukosa darah dan berat badannya. Pastikan dulu untuk statistik deskriptifnya itu ada di 95%. Iya. Jika sudah, maka kon- ini continue. Oke. Normality plot with test. Itu diklik ya faktor laboratoriumnya steam and lift lalu continue. Di sini bisa dilihat di Kolmogorov untuk tes normalitas dilihat dari tabel yang signifikannya. Pada Kolmogorov Smirnov untuk data berat badan ini tidak normal karena 0,028 merupakan nilai yang kurang dari 0,05. Dan untuk data glukosa darahnya masuk dalam kategori normal karena nilainya adalah 0,142 dan itu lebih dari 0,05. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji eksperimen dilanjutkan oleh Sophie. Baik, sekarang kita akan melakukan uji bivariat. Kita akan uji bivariat dengan non-parametrik dikarenakan tadi dihasilkan tes normalitas berat badan pada Kolmogorov Smirnov itu tidak berdistribusi normal dan glukosa darah berdistribusi normal. Maka kita lakukan analisis non-parametrik. Pertama, kita ke analyze dulu, kemudian correlation, terus Bivariat. bivariat, terus kita masukkan variabelnya berat badan dan glukosa darah. Karena ini merupakan numerik dua-duanya dan eh, tidak normal kita pakai uji Spearman. Usah diklik langsung oke aja. Sekarang kita lihat hasil dari uji non-parametrik ini dengan menggunakan uji Spearman. Kita lihat dari sigtutelnya dihasilkan sigtutelnya 0,331. Ini merupakan di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara berat badan dengan glukosa darah. Kemudian kita juga lihat apakah hubungan ini kuat apa tidak. Kita lihat dari correlation coefficient. Didapatkan hasil yaitu minus 0,098. Maka dari itu Ini kita dapat dihasilkannya minus, interpretasikan atau maka kita dapat simpulkan bahwa lebih tidak naik ada berat hubungan yang badan, signifikan maka akan antara lebih berat turun badan glukosa dengan darah. glukosa darah. Dalam kurung R sama dengan min 0,98 dan V-value di atas 0,05 yaitu 0,331. Sekian pemaparan tentang uji univariat dan uji bivariat untuk menentukan uji normalitas dan hubungan dari berat badan serta glukosa darah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.